kemudian dengan ketulusan. Sebab ada orang yang kalau masuk bulan Sya'ban yang muncul adalah mata merendahkan, sehingga memandang sebagian orang yang mengamalkan amalan di bulan Sya'ban dikatakan dia adalah sesat. Tapi di sisi lain memang ada orang yang berlebihan, membuat amalan-amalan dinisbatkan kepada baginda Nabi kadang-kadang, tapi bukan dari baginda Nabi. Jadi kita ingin berada di jalan yang kita duga, kita yakini kalau itu benar tentang bulan Sya'ban. Dan apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan sebelum bulan Ramadan, dari kata sya'b dan syi'ib. Sya'ab itu bercabang, sehingga kenapa disebut bulan Sya'ban? Dikatakan Sya'ban kan yatasya'abu minhu khairun katsirun, dikatakan yatasya'ab, bercabang-cabang dari sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Sya'ib syi'ib juga, atau sya'ab syi'ib itu dikatakan jalan yang berada di bukit-bukit, dimaknai jalan menuju kemuliaan. Itu secara bahasa. Yang jelas Sya'ban adalah satu bulan sebelum bulan Ramadan yang baginda Nabi karena yasumu Sya'ban kullah. Bahkan Nabi diriwayatkan pernah berpuasa di bulan Sya'ban seutuhnya atau sangat banyak puasa di bulan Sya'ban, itu riwayat dan sahih. Jadi bulan Sya'ban bulan menjelang Ramadan, dan Nabi memperhatikan bulan Sya'ban. Nabi memperhatikan bulan Sya'ban. Baik, tentang Sya'ban ini banyak riwayat-riwayat hadis tentang puasa di bulan Sya'ban. Ini hadis berikutnya ada Nabi pernah, Sayyidina Usamah bin Zaid itu qala, berkata, qultu, aku bertanya Sayyidina Usamah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada selain Ramadan tentunya lebih banyak dari bulan Sya'ban. Maksudnya gini, kenapa ya Rasulullah, aku kok menemukan engkau puasa di bulan Sya'ban kok banyak sekali? Nabi nyabat, dzalika syahrun, itu bulan Sya'ban adalah bulan yahfulun nasu, orang-orang pada melupakannya, baina Rajabin wa Ramadana, karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Para ulama menjelaskan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu karena Nabi melihat bulan Sya'ban ini kok bulan yang dilupakan, karena jatuh antara Rajab dan Ramadan. Rajab orang sibuk beribadah, sibuk melakukan kebaikan. Ramadan luar biasa, tapi Sya'ban enggak. Maka Nabi ingin menyempurnakan agar hidupnya penuh dengan kebaikan, termasuk di bulan Sya'ban. Kemudian riwayat lain lagi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yasumu syahran, ya ini Nabi Muhammad, lam yakun Nabi SAW yasumu syahran, kata Siti Aisyah, Nabi tidak berpuasa di satu bulan akthar min Sya'bana, lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau ditanya misalnya begini, wahai Aisyah, wahai Siti Aisyah, selain bulan Ramadan, bulan apa yang paling banyak dipuasai oleh Nabi? Jawabnya adalah bulan Sya'ban. Fa inna kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan Siti Aisyah menambahkan, bahkan yang aku perhatikan, Nabi kalau bulan Sya'ban hampir puasa semuanya. Ini ada sifat Bukhari Muslim. Nah, artinya puasa di bulan Sya'ban adalah bukan sesuatu yang terlarang. Hanya nanti yang nggak boleh lagi itu adalah membawa riwayat tentang keutamaan-keutamaan yang tidak pernah ada dari Nabi, maka kita tidak hadirkan. Yang jelas kalau Anda ingin puasa bulan Sya'ban, puasalah Anda. Khususnya itu yang di bagian sini nih, yang punya utang sebelum masuk Ramadan, Anda sambil bayar utang lah di bulan Sya'ban, masih ada waktu ya. Kan banyak ibu-ibu punya utang, adik-adik punya utang, kesempatan Ramadan apa Sya'ban. Kalau sudah masuk Ramadan lagi, Anda belum bayar utang, sementara Anda tidak punya udzur, Anda dosa. Biarpun semula adalah Anda karena udzur, kecuali Anda, ini adalah babnya bab puasa, mengqadha puasa itu, bagi seorang wanita yang punya udzur dulu haid kan tidak puasa, tapi diqadha dong nanti. Nifas
karena menyusui. Jadi kalau Anda puasa tahun lalu sebelum Ramadan yang lalu, waktu mengqadha Anda itu terbentang antara Syawal sampai Sya'ban. Jika Anda tidak membayarnya kok masuk Ramadan baru lagi, Anda dosa, kecuali Anda punya udzur. Udzur itu kan, ini bab fikih puasa, insya Allah kami hadirkan di pekan depan tentang fikih puasa. Perempuan yang nggak wajib puasa, hamil, menyusui, dan seterusnya. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa nanti. Cuman gambarannya ini, ada seorang ibu-ibu katanya, wanita solehah katanya. Wanita solehah, tapi nggak pernah puasa Ramadan dia. Anaknya 13. Waktu hamil nggak puasa, hamil nyusui, hamil lagi nyusui, hamil lagi nyusui, 13. Jadi hidupnya antara hamil dan nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui, nggak sempat puasa dia, nggak dosa dia. Jadi kalau Anda dalam setahun ini kok punya udzur, lalu Anda tertunda mengqadha Anda, maka tidak dosa. Tapi kalau Anda ini nganggur, hamil enggak, nyusui enggak, sakit enggak, bepergian juga enggak, Anda punya utang, kok enggak Anda bayar sampai masuk Ramadan berikutnya, Anda dosa. Sehingga utang Anda tetap utang, kemudian Anda membayar fidyah. Satu hari puasa 6,7 on bagi satu puasa yang Anda belum bayar tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur nggak pakai fidyahan. Kalau tidak ada udzur, tidak ada udzur. Kalau ada udzur nggak ada masalah. Yaitu tadi, karena hamil dia nggak kuat puasa, habis hamil menyusui, waktu mengqadha setahun nyusui, bayinya bayi sehat, sehingga seorang ibu lemes, nggak kuat, nggak puasa, lalu nggak sempat mengqadha, nggak apa-apa. Jadi tolong yang nggak punya masalah, Anda segera qadha mumpung ada waktu Ramadan ini. Baik. Kemudian ini masalah puasa. Kemudian masalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu seperti apa sih? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ada berita tentang keutamaan, kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dalam satu riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahkan di para muhadditsin banyak mengatakan hadis sahih. Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci, maha luhur, maha mulia melihat ila khalqihi, kepada hambanya. Alani, setiap saat kan Allah melihat. Tapi kalau sudah disebutkan Anda sudah melihat saya, kemudian saya katakan lihat, berarti ada sesuatu yang penting. Waktu Allah menyebutkan, Nabi Muhammad menyebutkan Allah melihat, berarti pandangan yang khusus. Lah pandangan khusus apa sih? Ilmu Allah atau apa? Apa pandangan khusus Allah kepada hambanya? Pandangan khusus Allah kepada hamba adalah curahan rahmat dan keberkahan dan pengampunan seperti yang disebutkan dalam hadis lain. Jadi yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah melihat hambanya dengan pandangan yang khusus ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, setiap malam nisfu Sya'ban. Setiap malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada hambanya dengan pandangan khusus. Wa yaghfiru, lah ini buahnya, li jami'i khalqihi, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah nggak dapat tentunya dia. Au musyahin, atau orang beriman tapi dia punya masalah dengan saudaranya, rebutan waris belum beres dan sebagainya, punya dendam dengan saudaranya, musyahanah, kebencian, kedengkian, permusuhan, maka malam nisfu Sya'ban berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah. Orang harus paham bahwasanya jika satu malam disebut sebagai malam istimewa, istimewanya bukan istimewanya malam itu, akan tapi apa yang kita lakukan di malam itu, kan begitu. Biarpun malam istimewa, kalau malam itu bermaksiat, apakah jadi istimewa orang tersebut? Tentu enggak. Ya, jangan salah, ada sebagian mengatakan ini yang mengingkari menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan, mengatakan memang malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa, tapi bukan berarti kita harus punya amalan khusus di malam itu. Lah ini kan aneh jadinya. Adanya malam istiwa itu agar kita faham
untuk kita istimewakan. Bagaimana mengistimewakan malam itu? Ya kita mendekatkan diri kepada Allah dong. Lakukan satu kebaikan, maka tingkatkan kualitas ibadahmu di malam nisfu Sya'ban. Khususnya istighfarmu diperbanyak, karena termasuk jaminannya jaminan pengampunan. Nah, kalau malam itu bermaksiat, ya nggak dapat bagian dong. Berarti yang mendapatkan pengampunan yang memohon, yang minta kepada Allah akan diampuni, beri oleh Allah. Kecuali orang yang minta ampun kepada Allah di malam itu, tapi dia masih punya kebencian, permusuhan dengan saudaranya. Jadi malam itu hendaknya kita gunakan untuk mengadu, memohon kepada Allah, bukan dilarang. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Ini tolong catatan. Tidak ada amalan khusus, hei hamba Allah. Anda tidak perlu buat amalan khusus, tapi apapun amalan yang bisa dilakukan di luar nisfu Sya'ban, Anda boleh melakukan di malam itu. Anda bisa menghidupkan zikir, baca sholawat, baca Al-Quran. Pokoknya malam itu harus kita jadikan malam untuk kita menghadang rahmat Allah, untuk mendapatkan karunia Allah, mendapatkan pengampunan Allah. Kita istimewakan dengan ibadah. Ibadah apa saja? Bersedekah, silaturahmi khususnya, karena yang tidak silaturahmi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah cukup bahasanya. Anda boleh menghidupkan malam itu dengan amalan apa saja yang bisa Anda lakukan di luar nisfu Sya'ban. Adapun kita mendengar tentang sholat yang katanya 100 rakaat dan sebagainya, tapi dengan nama-nama sholat yang ditentukan seperti surat Raghaib dan yang sebagainya, Imam Ibnu Hajar punya pendapat dalam hal ini, biarpun itu disebut oleh Imam Ghazali. Ini perbedaan antara ulama. Maka paling aman adalah jika Anda ingin melakukan sholat, lakukanlah sholat, karena sholat boleh dilakukan kapan saja, termasuk di malam nisfu Sya'ban. Sholat 50 rakaat boleh, 100 rakaat. Tapi sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apapun, hajat, istikharah, apa saja Anda boleh melakukan di situ. Bukan sebuah bid'ah, bukan sebuah kesalahan. Ini yang perlu kami hadirkan tentang malam nisfu Sya'ban. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung selama ini yang sudah menjadi rutin, kebiasaan, jangan dirubah. Kalau ternyata mereka bersandar dengan riwayat yang tidak benar, misalnya riwayat yang dikritik oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, amalan itu adalah bid'ah, bukan harus dihentikan itu pekerjaan, akan tapi kita beri pekerjaan yang lain atau dengan niat yang berbeda, sehingga tidak masuk wilayah bid'ah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga kalau seandainya Anda berkumpul malam itu, malam nisfu Sya'ban berkumpul, ada yang memberi makanan, enak, sedekah. Terus ada yang baca sholawatan, beristighfar sama-sama. Kemudian setelah itu saling memaafkan, merenung dosa kepada siapa kita, sehingga setelah itu langsung ketemu di masjid, saling memaafkan dan sebagainya. Itulah orang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran boleh karena Anda seorang penghafal Al-Quran. Kalau Anda seorang fakih, mudarasah fikih, belajar fikih, sah-sah saja. Jadi jangan sampai tiba-tiba menjadi bid'ah dan sebagainya, sampai mengatakan puasa nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Tidak. Puasa nisfu Sya'ban adalah yang penting Anda tidak meniatkan khusus dengan puasa nisfu Sya'ban. Puasa, sebab puasa pertengahan bulan diperkenankan, puasa hari putih 13, 14, 15 dan bulan Sya'ban, semuanya bulan yang bisa dipuasai. Akan tapi tanpa harus Anda mengatakan puasa nisfu Sya'ban, tanpa harus berkata seperti itu, sah dan dapatkan pahala. Pahalanya double. Pahala hari puasa putih, hari putih kan, hari bid, yaumil bid, hari putih 13, 14, 15 masuk. Kemudian puasa di bulan Sya'ban itu sendiri, tanpa harus Anda mengkhususkan puasa di malam nisfu Sya'ban. Puasa di siang hari nisfu Sya'ban, malamnya berbuat baik, puasanya di siang harinya. Jadi sah-sah aja puasa, karena itu hari putih, tanggal 15. Tanpa harus Anda beli embel-embel, ini puasa itu, tidak. Puasa begitu saja, sah. Kemudian tentang puasa setelah hari nisfu Sya'ban ke belakang, bagaimana hukum puasanya? Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bagi orang yang tidak pernah punya kebiasaan puasa, maka tidak diperkenankan puasa setelah nisfu Sya'ban, kecuali tadi untuk bayar utang atau karena kebiasaannya. Bagi ibu-ibu yang punya utang nggak ada larangan sama sekali. Tapi bagi orang normal nggak punya utang, kayak laki-laki normal, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban puasa, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan pendapat ulama biar Anda bisa milih. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama mengatakan haram, nggak usah puasa. Yang kedua adalah makruh. Ternyata jumhur ulama mengatakan tetap sunnah. Jadi Anda tidak usah bingung dalam hal ini. Sudah, kalau ingin puasa, puasalah, ya.
ingin puasa-puasa saja, dan caranya yang paling tepat adalah Nabi pernah menyebutkan la taqaddamu, jangan kau mendahului Ramadhana biyaumin aw wala biyaumaini. Kamu jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Maksudnya setelah nisfu Sa'ban jangan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki kana yasumu sauman, kecuali satu orang berpuasa di sebelum nisfu Sa'ban. Jadi gini, kalau Anda pengen aman, biarpun menurut madhab Imam Syafi'i tetap saja diperkenankan Anda puasa, caranya Anda ambil sehari sebelum nisfu Sa'ban biar nyambung seperti itu. Kalau puasa Senin Kamis tetap nggak ada halangan. Jadi yang nggak boleh adalah, bagi yang mengatakan tidak boleh adalah Anda nggak pernah puasa, tiba-tiba setelah nisfu Sa'ban puasa, bukan bayar utang, bukan puasa Senin Kamis puasa, nggak boleh. Tapi yang mengatakan nggak boleh pun dalam madhab Imam Syafi'i berbeda-beda. Imam Royani mengatakan adalah makruh. Kan sebagian dari ada umat madhab Syafi'i mengatakan tetap sunnah seperti madhab yang lain. Jadi nggak usah ribut. Sudah puasa juga enggak ribut, nggak di masalah ini. Kalau puasa ada pendapat silahkan bayar utang dan seterusnya. Baik, ini saja maksud kami apa. Anda jangan gampang terpengaruh dengan sebagian orang yang punya heboh bulanan. Heboh bulanan ada bulan Maulid heboh, bulan Rajab heboh, bulan Syawal nanti ada heboh lagi, Ramadan heboh, kemudian Sya'ban heboh. Anda tidak boleh ikut-ikutan itu. Bulan kita adalah bulan ilmu, dan sudah Anda terima ilmu insyaallah, sehingga yang mau puasa silahkan puasa, yang ingin punya amalan di malam nisfu Sya'ban amalan,